Dr. Insinyur Haji Soekarno, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Bung Karno, adalah tokoh yang memainkan peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah sang proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Ia juga seorang yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dari ibu bernama Ida Ayu Nyomanrai dan ayah bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo. Awal mulanya, Soekarno terlahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit, namanya kemudian diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Dalam pelafalan Jawa, huruf A dilafalkan menjadi O dan ditambahi dengan kata su yang artinya baik. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, yaitu Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Lagere School atau ELS atau Sekolah Dasar Eropa untuk memudahkannya diterima di Hogere School atau HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan ayahnya yang bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Yong Yava atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Setamat dari HBS di Surabaya pada Juli 1921, Soekarno melanjutkan ke Technische Hogeschool de Bandung atau sekarang yang kita kenal dengan nama Institut Teknologi Bandung. Ketika di Bandung, ia mengambil jurusan teknik sipil dan dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Pada Disnatalis ke-6 Technische Hogeschool de Bandung, tanggal 3 Juli 1926, ia diwisuda bersama dengan 18 insinyur lainnya. Profesor Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita, karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa. Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Sutejo. Selain itu, ada seorang lagi dari Minahasa, yaitu Johannes Alexander Henricus Ondang. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Di sana, ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dowes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indische Partij. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian, ia merumuskan ajaran Marhaenisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Tujuan diberdirikannya partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. VOC yang kala itu tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya, Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada tanggal 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia pun baru disidangkan.
Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, ia menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah, sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, ia bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, ia kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ende Flores pada tahun 1933. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional, namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada awal masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada gerakan 3A dengan tokohnya, yaitu Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memerhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, BPUPKI, dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lainnya terlihat begitu aktif. Dan akhirnya, tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno sendiri saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Dan hingga saat itu, ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Segala perjuangan Soekarno dan pahlawan lainnya tidaklah mudah. Sampai pada akhirnya, Soekarno bersama pahlawan lainnya berhasil memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tangan penjajahan kolonial Belanda.